Aku menjadi wanita sukses setelah diceraikan suamiku. 8 tahun sudah aku dan Mas Heri menjalani pernikahan yang penuh liku. Kami merantau ke kota ini dengan harapan dapat memperbaiki nasib. Tetapi kenyataan seringkali lebih kejam dari harapan. Kehidupan kami di tanah rantau tak semanis bayangan. Semakin hari, masalah demi masalah menekan kami, seakan menggoyahkan jalinan rumah tangga kami sebagai pasangan suami istri. Namaku Wafi. Aku masih ingat betul masa-masa awal pernikahan kami. Mas Heri, yang dulu penuh semangat, kini berubah menjadi pria yang kerap pulang dengan wajah lesu. Kecintaannya pada pekerjaannya sebagai sopir angkot perlahan terkikis oleh realitas keras yang kami hadapi. Penghasilan Mas Heri dari supir angkot tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari, apalagi untuk menabung. Sementara aku, yang dulunya bekerja di pabrik sepatu, terpaksa harus berhenti bekerja sejak kelahiran Mirza, anak kami yang kini berusia 4 tahun. Awalnya, menjadi ibu rumah tangga penuh waktu bukanlah pilihan yang berat, karena aku merasa memiliki peran besar dalam mengasuh dan merawat Mirza dan saat itu Mas Heri masih sangat semenagat bekerja. Tapi seiring berjalannya waktu, beban hidup semakin terasa dan Mas Heri yang semakin tertekan membuat aku merasa harus ikut membantu dengan bekerja juga. Kami hidup dalam kesederhanaan bahkan seringkali lebih terasa seperti kemiskinan. Bahkan, kontrakan kami yang kecil dan pengap sudah menunggak pembayaran selama 2 bulan. Pemilik rumah berkali-kali datang untuk menagih. Tapi aku hanya bisa memberikan janji yang entah kapan bisa kami tepati. Jika bulan depan kami tidak dapat membayar, ancaman pengusiran bukan lagi sekadar kata-kata. Rumah kontrakan ini adalah tempat di mana kami berteduh dari teriknya matahari dan dinginnya malam. Namun, rumah ini juga menjadi saksi bisu dari banyaknya pertengkaran yang mulai muncul antara aku dan Mas Heri. Bukan karena kami tak lagi saling mencintai, tetapi karena tekanan hidup yang terus-menerus membuat kami kehilangan arah. Setiap kali aku memandang Mirza yang tidur lelap di kasur tipisnya, hatiku terasa seperti diiris. Anak ini tidak tahu apa-apa, tapi dia sudah ikut merasakan kerasnya hidup. Seharusnya aku bisa memberikan yang lebih baik untuknya. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Mas Heri, gimana penghasilan angkot hari ini? Tanyaku pada suatu malam ketika Mas Heri baru saja tiba di rumah. Bau keringat dan asap knalpot angkot menyelimuti tubuhnya. Aku bisa melihat kelelahan yang menumpuk di wajahnya, tetapi aku tak lagi bisa menahan diri. Entahlah, aku juga bingung, hari ini hanya dapat segini saja. Jawabnya pelan. Mata Mas Heri tampak sayu. Tidak ada semangat dalam suaranya. Dia duduk di kursi yang sudah reot, lalu memijit pelipisnya. Aku tahu dia juga merasa frustrasi, tetapi seakan tak ada yang bisa dilakukan. Aku mendekatinya, berusaha menghiburnya, tetapi kata-kata yang seharusnya menenangkan malah terasa hampa. Apa aku cari kerja lagi, Mas? Mungkin Mirza sudah cukup besar untuk kita titipkan di tempat penitipan anak. Apa? Kerja? Memang kau pikir uang yang kau hasilkan cukup untuk bayar penitipan dan keperluan lainnya? Balasnya, nadanya agak meninggi. Aku terdiam. Setiap kali percakapan ini terjadi, kami selalu berakhir pada kebuntuan dan pertengkaran. Seakan tak ada jalan keluar. Di satu sisi, aku tahu Mas Heri sudah berusaha keras. Tapi di sisi lain, aku juga merasa terperangkap dalam ketidakmampuan kami untuk bangkit. Tidak ada keluarga di sini yang bisa dimintai bantuan. Keluargaku semua ada di desa, jauh dari sini, dan keadaan mereka pun tak lebih baik dari kami. Seminggu kemudian saat aku masih dilema antara bekerja kembali atau menunggu kondisi Mas Heri stabil, saat itu Mas Heri tiba-tiba akhir-akhir ini terlihat berbeda. Perubahan dalam diri Mas Heri yang awalnya hanya aku rasakan sebagai angin segar, perlahan berubah menjadi angin badai yang mengancam kehidupan kami. Saat Mas Heri pulang dengan membawa lebih banyak uang, ada sedikit perasaan lega yang menyelimutiku, meski di dalam hati ada kegelisahan yang tak bisa kuabaikan. Aku masih ingat bagaimana Mas Heri, dengan senyum lebarnya, bercerita tentang jalan pintas yang menurutnya akan menyelamatkan kami dari keterpurukan.
Sayang, aku kaya nih. Ucapnya malam itu sambil memperlihatkan setumpuk uang di tangannya. Matanya berbinar penuh kegembiraan. Berbeda dari Mas Harry yang biasanya pulang dengan wajah letih setelah seharian bekerja. Akhirnya, ada cara cepat buat dapat uang. Kita nggak perlu khawatir lagi soal kontrakan atau biaya hidup. Aku diam, menatapnya dengan perasaan bercampur aduk. Bagaimana mungkin Mas Harry tiba-tiba bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Aku tahu, tak ada yang instan dalam hidup, dan uang yang datang dengan mudah biasanya membawa masalah. Lalu, kata-kata yang kutakutkan akhirnya terucap dari mulutnya. Aku main judi online. Sayang. Dan aku menang besar. Katanya sambil tertawa. Jantungku berdegup kencang. Judi online? Rasa cemas langsung menyelimuti pikiranku. Mas Harry, kamu yakin itu keputusan yang tepat? Tanyaku hati-hati, mencoba menahan kekhawatiranku. Mas Harry hanya tertawa, mengabaikan kekhawatiranku dengan sikap yang enteng. Santai aja, sayang. Aku gak bakal kalah. Sebentar lagi kita bakal keluar dari kemiskinan ini. Lihat aja. Aku tak bisa mengatakan apa-apa lagi. Di satu sisi, aku ingin juga senang suamiku mendapat uang banyak. Tetapi di sisi lain, ada ketakutan yang terus menghantuiku. Bagaimana jika Mas Harry kalah? Bagaimana jika semua ini justru membawa kami ke dalam lubang yang lebih dalam? Beberapa minggu kemudian, kekhawatiranku terbukti. Semangat Mas Harry yang menggebu-gebu berubah drastis setelah beberapa kali kalah berturut-turut. Ia mulai pulang larut malam, sering dalam keadaan mabuk, dan wajahnya selalu penuh dengan kemarahan. Uang yang dulunya sering ia bawa pulang sekarang menghilang entah kemana. Dan aku tahu, itu semua habis ditelan oleh judi. Awalnya, Mas Harry hanya terlihat frustrasi. Ia akan duduk di sudut ruangan dengan kepala tertunduk, tanpa mengatakan sepatah kata pun. Namun, seiring berjalannya waktu, kemarahan dalam dirinya mulai tumbuh, dan aku menjadi sasarannya. Setiap kali Mas Harry kalah dalam judi, dia akan pulang dalam keadaan marah dan melampiaskannya padaku. Ini semua salah kamu, Vic, bentaknya suatu malam setelah ia kalah besar. Matanya merah, bibirnya berbau alkohol. Kamu tuh orang desa. Gak pernah bawa keberuntungan buat aku. Hidup aku susah gara-gara kamu. Aku terdiam, merasa hancur di dalam. Kata-kata itu menusuk hatiku lebih dalam dari yang bisa kubayangkan. Aku mencoba tetap tenang, meski air mata sudah menggenang di pelupuk mataku. Aku tahu Mas Harry sedang marah dan tertekan. Tapi mendengarnya menyalahkan aku atas kemiskinan kami membuat luka yang mendalam. Mas Harry, aku tak pernah meminta apa-apa ke kamu, kenapa justru kamu menyalahkan aku? Kataku dengan suara pelan, berusaha meredam emosinya. Hah? Ngomong apa kamu? Mas Harry berdiri dengan goyah, menghampiriku dengan tatapan penuh amarah. Semua ini gara-gara kamu goblok. Kamu orang desa, nggak bisa bantu apa-apa. Bahkan kamu nggak bisa bantu aku keluar dari masalah ini. Malam itu, untuk pertama kalinya, Mas Harry memukulku. Pukulan itu tak hanya melukai fisikku, tapi juga menghancurkan sisa-sisa kepercayaan yang kumiliki terhadapnya. Tubuhku terhuyung mundur. Tapi yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa Mas Harry, pria yang dulu aku cintai, kini berubah menjadi seseorang yang tak lagi ku kenal. Setiap kali Mas Harry pulang larut malam, aku mulai diliputi ketakutan. Aku takut bukan hanya karena pukulan atau kemarahannya, tapi karena Mas Harry yang dulu penuh cinta dan perhatian, kini telah berubah menjadi pria yang penuh kebencian. Aku tak lagi melihat suamiku di balik mata yang penuh kemarahan itu. Pagi-pagi setelah kejadian itu, saat Mas Harry masih tertidur, aku duduk di meja makan sambil memandangi Mirza yang bermain dengan mainannya yang sederhana. Dalam kepalaku, pertanyaan demi pertanyaan berputar. Bagaimana bisa hidup kami berubah menjadi seperti ini? Bagaimana aku bisa melindungi Mirza dari segala kekacauan ini? Setiap kali aku memikirkan nasib anakku, hati ini semakin terasa berat. Mirza masih kecil,
terlalu kecil untuk memahami apa yang terjadi di antara aku dan Mas Harry. Tetapi aku tak bisa membiarkan dia tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan kekerasan dan kemarahan. Aku harus membuat keputusan. Namun, apa yang bisa aku lakukan? Keluargaku semua ada di desa, jauh dari sini, dan mereka juga bukan orang berada. Kembali ke desa bukanlah solusi yang lebih baik. Di sana, kami hanya akan menghadapi kesulitan yang mungkin bisa jadi kami justru menjadi beban. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin membebani. Mas Harry tak lagi menunjukkan tanda-tanda akan berhenti berjudi, meski kekalahan demi kekalahan terus menghantamnya. Sifatnya semakin buruk, amarahnya semakin sering muncul, dan aku tahu, ini hanyalah permulaan dari kehancuran yang lebih besar. Aku berdiri di ambang kehancuran, terjebak di antara cinta dan ketakutan. Aku tak tahu harus melangkah kemana, dan setiap kali aku mencoba bicara dengan Mas Harry, hasilnya selalu sama, kemarahan, kekerasan, dan kebencian. Dan dalam setiap malam yang sunyi, aku hanya bisa menangis dalam diam, berharap ada keajaiban yang bisa mengubah hidup kami. Hari itu, matahari sore menyinari kontrakan kecil kami yang suram, tapi kehangatannya tak mampu menembus dingin yang merasuk ke hatiku. Aku sedang duduk di ruang tamu sambil memandangi Mirza yang bermain di sudut. Ketika suara pintu terbuka keras mengalihkan perhatianku. Mas Harry pulang dengan langkah berat, tapi kali ini dia tidak sendiri. Di belakangnya, seorang wanita cantik dengan dandanan mewah mengikuti, langkahnya anggun, kontras dengan suasana kumuh rumah kami. Wafik, Mas Harry memanggilku dengan nada yang aneh. Aku menoleh, dan rasa tidak nyaman langsung menyergapku. Wanita itu berjalan ke depanku, menatapku dari ujung kepala hingga kaki dengan sorot mata merendahkan. Mas Harry, tanpa basa-basi, memperkenalkannya. Kenalakan ini Siska wanita yang akan bisa mengubah nasib kita, katanya sambil mencium tangan wanita itu. Oh iya, aku akan menikah dengan dia. Dia bisa memberiku kehidupan yang lebih baik. Dan kamu? Mas Harry berhenti sejenak, menatapku dengan dingin. Aku akan menceraikanmu. Dunia seakan berhenti berputar saat kalimat itu terucap dari mulutnya. Aku menatap Mas Harry dengan mata membelalak, sulit mempercayai apa yang baru saja kudengar. Seolah setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah pisau yang menusuk dadaku. Bagaimana mungkin pria yang dulu ku kenal penuh kasih sayang kini berubah menjadi sosok yang begitu kejam dan tak berperasaan? Wanita itu tersenyum. Senyum yang mengejek, penuh dengan kepuasan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengeluarkan sebuah amplop tebal dari tasnya dan menyerahkannya padaku dengan anggun. Oh iya Wafik, katanya kamu butuh uang, ini ada 10 juta untukmu dan untuk lunasi kontrakanmu. Katanya dengan nada yang merendahkan, seolah aku hanya seorang pengemis yang sedang menunggu bantuan. Tangannya yang halus menyentuh amplop itu sejenak sebelum dilepaskannya ke tanganku yang gemetar. Tapi ingat ya, jangan ganggu kami berdua lagi. Dalam hati, aku berteriak, menolak kenyataan yang ada di depanku. Tapi bibirku tetap terkunci, dan tubuhku terasa lumpuh. Apa gunanya melawan? Mas Harry sudah memutuskan jalannya. Jika aku menolak, itu hanya akan membuat semuanya semakin buruk. Dalam pikiranku, ribuan pertanyaan berkecamuk. Apa yang membuat Mas Harry berubah menjadi seperti ini? Apakah aku memang sehina itu di matanya? Apakah benar aku penyebab semua penderitaan ini? Sementara itu, Mas Harry berdiri dengan tangan bersedekap, menatapku dengan mata yang dulu pernah penuh cinta, tapi kini hanya memancarkan ketidakpedulian. Wajahnya sama sekali tak menunjukkan penyesalan. Seakan-akan aku hanyalah beban yang dia ingin singkirkan secepatnya. Ini sudah keputusanku, katanya datar. Aku tidak bisa terus hidup miskin denganmu. Siska bisa memberiku kehidupan yang layak. Kamu tahu sendiri, hidup kita di sini sudah tidak ada harapan. Hati ini rasanya hancur berkeping-keping mendengar kata-katanya. Mas Harry, yang dulu adalah tempatku bersandar, kini menjadi sumber penderitaanku yang paling besar. Aku tak tahu lagi harus berkata apa.
Dengan tangan gemetar, aku menerima amplop itu. Lagi pula, apa gunanya menolak? Aku tahu, pada akhirnya Mas Harry akan tetap meninggalkanku dan menikah dengan wanita itu. Dan aku akan tetap kehilangan segalanya. Siska, janda kaya itu menatapku dengan tatapan kemenangan. Dia tahu bahwa dia sudah membeli Mas Harry, dan aku hanyalah rintangan kecil dalam jalannya. Dia berdiri di sana, penuh dengan kebanggaan seolah kehidupan ini adalah permainannya. Dan aku hanyalah bidak kecil yang kalah dalam permainan besar ini. Jangan khawatir, katanya lagi dengan nada mengejek. Aku akan memastikan hidupmu dan anakmu tidak akan terlalu sulit. Dia melirik Mirza yang sedang bermain, tak sadar akan kehancuran yang melanda keluarganya. Kata-katanya terasa seperti racun yang merembes ke dalam tulangku. Seakan-akan aku adalah seseorang yang perlu dikasihani. Tapi sebenarnya mereka ingin aku segera lenyap dari hidup mereka. Mas Harry, pria yang dulu kujaga dan kucintai selama bertahun-tahun, kini berdiri di sisinya dengan senyum dingin. Kalau begitu mulai detik ini kita resmi berpisah, aku akan segera urus perceraian kita, katanya sambil berbalik, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Aku terdiam. Apa yang bisa kukatakan? Apakah tangisan atau amarahku akan mengubah keputusannya? Aku tahu jawabannya. Tidak. Jadi, aku hanya duduk di sana, dengan hati yang patah, menerima nasib yang terasa begitu tidak adil. Selama ini, aku berusaha keras untuk mendukung Mas Harry, untuk bertahan demi keluarga kecil kami. Tapi nyatanya, cinta dan pengorbananku tidak cukup. Mas Harry memilih untuk meninggalkan kami demi kehidupan yang lebih mewah, bersama wanita yang bisa membelikannya segalanya, kecuali kebahagiaan sejati. Setelah mereka pergi, aku duduk di kursi itu selama berjam-jam, memandangi amplop yang sekarang terasa begitu berat di tanganku. Di luar, matahari mulai tenggelam, meninggalkan langit yang memerah. Di dalam, hatiku terasa kosong, penuh dengan luka yang tak terlihat. Mirza, yang kini tertidur di lantai, tak menyadari apa yang baru saja terjadi. Dia terlalu muda untuk memahami bahwa ayahnya telah meninggalkan kami. Aku tahu, sejak saat itu, hidupku tak akan pernah sama lagi. Mas Harry tak hanya menceraikan aku secara hukum, tapi dia juga telah menceraikan kami secara emosional sejak lama. Disinilah aku sekarang, seorang ibu tunggal yang harus mencari cara untuk bertahan hidup bersama anakku, sendirian di dunia yang terasa semakin kejam. Tapi di balik kesedihan itu, ada sebersit harapan. Aku masih memiliki Mirza, anakku. Dia adalah alasan untuk tetap bertahan, untuk tetap kuat. Meskipun hidup terasa begitu pahit, aku tahu aku harus bangkit. Aku harus melawan nasib ini, bukan untuk diriku sendiri, tetapi untuk Mirza. Dia tidak pantas tumbuh dalam kehancuran yang Mas Harry tinggalkan. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidupku, di mana aku harus belajar menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Hari-hari setelah Mas Harry menceraikanku terasa seperti berada di jurang tanpa dasar. Aku dan Mirza masih tinggal di kontrakan yang sudah dilunasi oleh janda itu. Rumah yang seharusnya menjadi tempat aman kini hanya mengingatkanku pada penghinaan yang aku terima. Meskipun kami tidak diusir, rasa ketidakpastian menggantung di udara. Bagaimana aku bisa melanjutkan hidup? Pikiran itu terus menghantuiku setiap malam. Mirza, yang masih terlalu kecil untuk memahami apa yang terjadi, terus menemaniku kemanapun aku pergi. Disinilah tantangan sesungguhnya dimulai. Aku tidak punya penghasilan tetap, dan setiap kali melihat Mirza, hatiku mencelos. Aku harus melakukan sesuatu. Meskipun pekerjaan sulit dicari dan aku tidak punya siapa-siapa di kota rantau ini, aku memutuskan untuk mencoba apa saja yang bisa kulakukan. Akhirnya, setelah beberapa minggu mencari, aku diterima bekerja di sebuah warung makan kecil sebagai tukang cuci piring. Pekerjaan itu jauh dari menyenangkan. Namun itu satu-satunya jalan yang bisa kulakukan saat ini. Setiap hari, aku membawa Mirza bersamaku karena tidak ada yang bisa menjaganya. Dia bermain di sudut dapur, terkadang tertidur di lantai dingin ketika aku bekerja hingga larut.
Setiap piring yang aku cuci, aku memikirkan masa depan kami. Bagaimana aku bisa memberikan kehidupan yang layak untuk anakku? Aku merasa tidak berdaya, tapi aku tahu aku harus bertahan. Gaji yang kuterima sangat kecil, hanya cukup untuk membeli bahan makanan sehari-hari, tapi setidaknya kami tidak kelaparan. Suatu hari, di sela-sela kesibukan di warung, aku melihat sosok yang begitu familiar. Mas Heri. Bersamanya, janda kaya itu, Siska. Mereka tampak bahagia, menikmati makanan di meja sementara aku bersembunyi di dapur, berusaha keras agar tidak terlihat. Hati ini terasa perih, tapi aku tahu bahwa aku harus melupakannya. Mas Heri kini hanyalah bagian dari masa lalu, dan masa depanku bersama Mirza adalah yang harus aku pikirkan. Bekerja di warung makan memang membantu kami bertahan hidup, tetapi aku sadar bahwa aku tidak bisa terus-menerus berada di sana. Hidup hanya dari gaji cuci piring tidak akan membuat masa depan Mirza lebih baik. Aku harus menemukan cara untuk keluar dari lingkaran ini. Setiap malam sepulang dari warung, setelah Mirza tidur, aku mulai mencoba membuat roti. Aku menghabiskan waktu berjam-jam mencari resep di internet dan bereksperimen di dapur kecil kami. Memang tidak mudah. Banyak roti yang gagal, terlalu keras atau tidak enak. Tapi aku terus mencoba. Aku harus berhasil. Perlahan-lahan, aku menemukan resep yang pas, dan dari sana aku mulai menjual roti buatanku ke tetangga sekitar. Awalnya, pesanan datang hanya dari 1 atau 2 orang. Mereka memuji rotiku, dan hal itu membuatku merasa ada harapan. Aku lalu mulai memberanikan diri memposting foto rotiku di media sosial. Ternyata, responsnya luar biasa. Pesanan mulai datang dari orang-orang yang bahkan tidak kukenal. Dalam beberapa minggu, aku mulai kewalahan menerima pesanan. 3 bulan berlalu, dan keuntungan yang kudapat dari menjual roti melebihi gajiku di warung makan. Aku merasa ini adalah peluang yang lebih baik untuk masa depan. Setelah berpikir panjang, aku memutuskan untuk resign dari pekerjaanku di warung dan fokus sepenuhnya pada bisnis roti. Keputusan ini memang penuh risiko, tapi aku tidak bisa terus bertahan dalam keadaan yang stagnan. Aku harus mengambil langkah besar jika ingin mengubah hidup kami. Setelah mengumpulkan modal dari hasil penjualan roti, aku berhasil menyewa sebuah ruko kecil untuk memulai toko roti pertamaku. Hari itu, toko rotiku resmi berdiri. Ini bukan perjalanan yang mudah, tapi aku tahu ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Dengan dedikasi dan kerja keras, aku mulai memproduksi lebih banyak roti, mencoba berbagai varian rasa, dan berinovasi. Setiap hari, aku bekerja dari pagi hingga larut malam, memastikan semua pesanan terpenuhi dan pelanggan puas. Dalam 6 bulan, bisnis rotiku berkembang pesat. Aku bahkan berhasil membuka cabang kedua di pinggiran kota. Melihat bisnis ini tumbuh dari nol, dari dapur kecil kontrakan kami hingga menjadi 2 toko roti yang ramai pelanggan, membuatku percaya bahwa aku mampu bangkit dari titik terendah hidupku. Kini, aku bukan lagi wanita yang hanya bertahan hidup dengan mencuci piring di warung makan. Aku adalah pemilik bisnis yang sukses, seorang ibu yang bangkit dari keterpurukan, dan yang paling penting, aku memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Mirza. Setiap kali melihat senyuman di wajah anakku, aku merasa semua luka, semua kesakitan yang pernah kualami terbayar lunas. Di tengah kesibukan menjalankan bisnis, aku sering merenung, berpikir tentang bagaimana hidup telah berubah begitu drastis. Dulu aku adalah seorang istri yang kehilangan segalanya, tetapi sekarang aku adalah seorang wanita yang menemukan kekuatannya sendiri. Mas Heri, dia hanyalah bagian dari masa lalu. Kini, aku hidup bukan untuk membuktikan apapun kepada siapapun, melainkan untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi aku dan Mirza. Masa depanku adalah tentang kami, bukan lagi tentang apa yang hilang. Setelah bertahun-tahun berlalu tanpa kabar, suatu sore saat aku bermain dengan Mirza di depan rumah, tetanggaku, Bu Lilis, tiba-tiba datang dengan raut wajah yang penuh rasa ingin tahu. Dia duduk di bangku toko dan mulai bercerita. "Mbak Wafik sudah dengar belum kabar tentang Heri?" tanya Bu Lilis.
Suaranya dipenuhi dengan nada gosip yang biasa terdengar di lingkungan ini. Aku terdiam sejenak. Sudah lama aku tak mendengar nama Mas Harry. Pria yang dulu menjadi suamiku, ayah dari anakku. Bagiku, dia sudah seperti sosok bayangan yang semakin memudar dalam hidupku. Meski rasa sakit yang pernah dia tinggalkan masih ada, aku sudah berusaha keras melanjutkan hidup. Tapi, Mas Harry? Apalagi kali ini? Pikirku. Belum, Bu. Ada apa dengan Mas Harry, Bu? Tanyaku. Meskipun sebenarnya aku tidak terlalu ingin tahu. Namun rasa penasaran tetap ada. Bu Lilis menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Matanya menyipit seperti hendak membagikan rahasia besar. Dia sudah diceraikan loh oleh istrinya yang janda kaya itu. Aku merasa dadaku bergetar mendengar kata-kata itu, tetapi aku menahannya. Oh, ya? Aku menanggapi dengan tenang. Iya Mbak Wafik. Lanjut Bu Lilis. Katanya janda itu sudah tidak tahan dengan kebiasaan Harry. Uang habis di meja judi, dia sering mabuk-mabukan, dan tidak bisa diandalkan. Semua harta yang dia pikir akan menjadi miliknya ternyata bukan miliknya sama sekali. Setelah bercerai, dia nggak dapat apa-apa. Sekarang Harry hidup luntang-lantung, jadi gelandangan. Enggak punya rumah, enggak punya pekerjaan. Bahkan, beberapa kali aku dengar dia tidur di terminal. Aku tidak tahu harus merespons bagaimana. Di satu sisi, mendengar kabar ini membuat hatiku pedih. Meskipun Mas Harry telah menyakitiku berkali-kali. Bagaimanapun, dia pernah menjadi bagian dari hidupku. Namun di sisi lain, ini adalah konsekuensi dari pilihan hidup yang dia ambil sendiri. Ada rasa getir dalam kenyataan bahwa Mas Harry, yang dulu meninggalkanku dan Mirza demi kehidupan yang dia anggap lebih baik, sekarang justru jatuh ke titik terendah dalam hidupnya. Ironi ini menyakitkan, tapi juga membuka mataku lebih lebar tentang betapa besar pengaruh keputusan-keputusan yang diambil seseorang dalam hidup. Aku kasihan sih sebenarnya, lanjut Bu Lilis. Tapi ya, dia sendiri yang dulu cari masalah. Kalau saja dia nggak judi, mungkin hidupnya nggak akan seburuk itu. Aku mengangguk pelan. Meski di dalam hati ada banyak emosi yang bercampur aduk. Aku nggak tahu, Bu, jawabku perlahan. Mungkin ini jalan hidupnya. Setelah Bu Lilis pergi, aku duduk di kursi belakang toko, memandangi adonan roti yang sedang mengembang di depan mataku. Ingatan tentang Mas Harry mulai muncul kembali. Dari momen awal kebersamaan kami yang dulu dipenuhi cinta, hingga masa-masa penuh ketegangan ketika dia mulai berubah karena kecanduan judi. Dulu, aku berpikir hidup kami akan membaik setelah melalui semua perjuangan di tanah rantau. Namun Mas Harry memilih jalan yang lain. Jalan yang merusak hidupnya sendiri dan keluarganya. Terkadang hidup memberikan pelajaran yang keras. Pikirku. Apa yang dialami Mas Harry adalah bukti bahwa kekayaan dan kesenangan instan tidak pernah bertahan lama jika dicapai dengan cara yang salah. Saat aku berada di titik terendah, ketika Mas Harry menceraikanku dan memilih wanita lain, aku pernah merasa tak berdaya dan kehilangan segalanya. Namun sekarang, aku sadar bahwa dalam kehancuran itulah aku menemukan kekuatanku sendiri. Malamnya, setelah menidurkan Mirza, aku merenung lagi tentang Mas Harry. Ada bagian dari diriku yang ingin tahu di mana dia sekarang. Bagaimana keadaannya? Tapi aku tahu, membuka kembali hubungan atau memberi perhatian lebih padanya tidak akan membuat hidupku lebih baik. Mas Harry telah membuat pilihan, dan sekarang dia harus hidup dengan konsekuensinya. Pikiranku kembali kepada Mirza. Dia tumbuh menjadi anak yang kuat, meski harus hidup tanpa figur ayah. Aku yang harus memberikan semuanya untuk dia, kehangatan, keamanan, dan cinta yang dia butuhkan. Mas Harry tak pernah kembali sejak perceraian, dan mungkin itulah yang terbaik. Hidup memang penuh dengan pilihan, dan setiap pilihan membawa konsekuensinya sendiri. Bagiku, pilihan terbesar yang pernah aku ambil adalah bertahan saat dunia rasanya runtuh, bangkit dari keterpurukan, dan memberi Mirza kehidupan yang lebih baik. Aku tak pernah tahu di mana takdir akan membawaku, tapi yang pasti, aku akan terus maju dengan penuh keyakinan.
Di antara kesibukan menjalankan bisnis rotiku yang semakin sukses, aku mulai merasakan kedamaian yang dulu terasa begitu jauh dari jangkauanku. Kini, setiap hari adalah anugerah, dan masa depan yang lebih cerah telah menanti di ujung jalan. Hari itu terasa cerah saat aku dan Mirza berjalan santai melewati toko roti. Kami baru saja pulang dari bermain di taman dekat rumah, dan sengaja ingin mengecek toko rotiku. Mirza, dengan senyumnya yang ceria, menggenggam erat tanganku, sambil mengoceh tentang keinginan untuk mencoba semua jenis roti yang ada di toko. Namun, saat kami mendekati pintu toko, pandanganku teralihkan oleh sosok seorang pria yang duduk di depan toko. Pria itu tampak lusuh, dengan rambut acak-acakan dan pakaian kumuh. Dia mengulurkan tangan meminta-minta. Awalnya, aku tidak terlalu memperhatikan. Namun, ketika aku melihat lebih dekat, jantungku berdegup kencang. Itu Mas Heri. Dia tidak menyadari kehadiranku saat aku dan Mirza lewat di sampingnya. Namun, ketika kami hampir melewati pintu toko, Mas Heri tiba-tiba mengangkat wajahnya. Matanya yang dulunya penuh semangat kini terlihat kosong dan penuh kesedihan. Saat itu, dia memanggil namaku dengan suara yang serak. "Wafik, maafkan aku, Wafik." Aku terhenti, rasa terkejut dan sakit hati menyelimuti hatiku. Bagaimana bisa dia ada di sini, di hadapanku dalam keadaan seperti ini? Meraung dengan penuh penyesalan, Mas Heri berusaha mendekat. "Aku ingin kembali padamu dan Mirza. Kumohon, maafkan aku," teriaknya, air mata mengalir deras di pipinya. Orang-orang di sekitar kami mulai memperhatikan, melihat pengemis yang tampaknya tidak tahu malu ini meratapi nasibnya di depan toko roti. Beberapa dari mereka mengerutkan dahi, bingung melihat situasi yang tak biasa ini. Keamanan toko yang menyadari keramaian segera datang dan menarik Mas Heri menjauh dari pintu. Aku berdiri kaku, tidak bisa berkata-kata. Hatiku bergejolak. Di satu sisi, ada rasa iba melihat mantan suamiku terpuruk seperti ini, tetapi di sisi lain, semua kenangan pahit yang telah kulewati bersamanya kembali muncul. Lalu, aku melihat ke arah Mirza. Dia menatapku dengan mata penasaran, tak mengerti apa yang sedang terjadi. "Wafik, tolong. Aku menyesal. Aku tidak bisa hidup tanpamu." Mas Heri berusaha meraih tanganku, tetapi karyawanku yang sedari tadi melihat aku tidak nyaman diganggu oleh pengemis yang ternyata mantan suamiku segera bertindak. Ia menahannya, menjaganya agar tidak mendekat. Suaranya yang penuh penyesalan mengisi udara di sekitar kami. Tetapi untukku, itu semua sudah terlambat. Aku mengalihkan pandanganku dari Mas Heri, mencoba menahan air mata yang mengancam akan mengalir. Bagaimana bisa dia, yang pernah aku cintai, kini mengemis di depan tokoku? Bagaimana bisa dia yang dulu berjanji untuk mencintaiku, kini terjebak dalam jurang kehampaan? Dia adalah pria yang memilih jalan untuk menghancurkan hidup kami sendiri. Mirza yang tidak mengerti situasi, bertanya, "Ibu, siapa itu?" Suaranya penuh rasa ingin tahu, dan untuk sesaat aku terdiam, tak tahu bagaimana menjelaskan siapa Mas Heri. Dia hanya orang yang pernah ibu kenal. "Nak, kita harus pergi sekarang," jawabku, berusaha tegar meskipun rasa sakit terasa menusuk. Mas Heri terus berteriak, "Wafik, tolong, maafkan aku. Aku ingin memperbaiki semuanya." Raungannya penuh dengan kepasrahan, tetapi semua itu terasa jauh dari diriku. Hidupku sudah jauh lebih baik tanpanya. Aku sudah menemukan kekuatan dalam diriku dan jalan baru untuk hidup yang lebih baik. Dengan satu langkah mantap, aku menarik Mirza menjauh dari kerumunan yang penasaran. Saat aku berjalan, terasa berat untuk tidak menoleh ke belakang, tetapi aku tahu, melihat ke belakang hanya akan membuka luka yang baru saja sembuh. Saat kami sampai di dalam toko, aku memutuskan untuk tidak membahas Mas Heri dengan Mirza. Dia sudah cukup terbebani dengan semua yang terjadi. Tapi di dalam hati, ada sesuatu yang hilang. Aku merasa seolah aku telah mengubur masa lalu yang tidak bisa kuabaikan sepenuhnya. Setelah pertemuan yang mengejutkan itu,
Aku kembali berfokus pada pekerjaanku dan Mirza. Namun, bayangan Mas Heri terus menghantuiku, meski aku berusaha keras untuk tidak memikirkannya. Seiring waktu berlalu, aku menyadari bahwa hidupku tidak akan pernah kembali seperti dulu. Dengan semua tantangan yang sudah kutemui, aku bertekad untuk terus maju. Mas Heri adalah masa lalu, dan aku akan menghadap masa depan dengan penuh harapan dan tekad. Membesarkan Mirza sendirian bukanlah hal mudah. Tetapi setiap langkah yang kulakukan demi masa depan anakku kini mulai membuahkan hasil. Aku berjuang bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk memastikan Mirza mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang lebih baik. Namun akhirnya seiring berjalannya waktu, kenangan tentang Mas Heri perlahan mulai memudar. Awalnya, setiap kali aku melihat pria berambut acak atau mendengar suara mabuk di jalanan, hatiku akan bergetar. Namun, kini semua itu hanyalah jejak luka yang perlahan sembuh. Aku belajar untuk tidak membenci, karena membenci hanya akan mengikatku pada masa lalu yang menyakitkan. Mas Heri adalah bagian dari kisahku, tetapi aku menyadari bahwa masa depan adalah milikku dan Mirza. Dengan kesuksesan bisnis rotiku yang terus berkembang, hidupku dan Mirza kini jauh lebih baik. Toko roti yang aku bangun dengan penuh cinta telah menjadi sumber penghasilan yang stabil, dan kami bisa menikmati kehidupan yang lebih nyaman. Aku tidak pernah menyangka bahwa perjalanan dari titik terendah dalam hidupku akan membawaku ke tempat yang jauh lebih tinggi. Dari mencuci piring di warung makan hingga kini menjadi pemilik bisnis yang sukses. Setiap langkah yang kuambil terasa sangat berharga. Pagi itu, aku dan Mirza sedang sarapan di meja kecil di dapur. Aroma roti yang baru dipanggang memenuhi udara, menciptakan suasana hangat dan akrab. Mirza, dengan semangatnya, bercerita tentang sekolah dan teman-temannya. Mata kecilnya bersinar saat menceritakan tentang prestasi di sekolah, dan aku merasa bangga. "Ibu, aku dapat nilai 90 di matematika," katanya dengan bangga. "Wow, itu hebat, Mirza. Ibu bangga padamu," jawabku, senyumku tak bisa pudar. Hari demi hari, aku berusaha untuk menjadi ibu yang lebih baik. Aku ingin Mirza tumbuh menjadi anak yang percaya diri dan bahagia. Dalam setiap tindakan, aku berusaha mengajarkannya bahwa hidup tidak selalu mudah, tetapi dengan usaha dan ketekunan, kita bisa mengubah nasib. Kesuksesan bukan hanya tentang harta atau materi, tetapi tentang bagaimana kita bangkit dari kejatuhan dan menemukan kekuatan dalam diri. Pagi itu, aku teringat akan semua perjuangan yang telah kulalui. Setiap tetes keringat dan air mata telah membentuk diriku menjadi wanita yang lebih kuat. Momen ketika aku merasa terpuruk, saat Mas Heri pergi dan meninggalkan kami, kini menjadi bagian dari sejarah yang membawaku ke tempat ini. Aku bersyukur pada setiap langkah yang pernah kulalui, karena semua itu telah membentuk kepribadianku. Saat siang tiba, toko mulai ramai pengunjung. Aku menyambut setiap pelanggan dengan senyuman, merasa bangga bisa memberikan yang terbaik. Roti yang aku buat tidak hanya memenuhi perut, tetapi juga memberikan kebahagiaan bagi mereka yang menikmatinya. Tak jarang, mereka memberi pujian, yang membuatku semakin bersemangat. "Mbak, roti ini enak sekali. Rasanya berbeda dari yang lain," puji seorang pelanggan setia. "Terima kasih. Senang sekali mendengar itu," balasku dengan tulus. Setiap pujian adalah motivasi untuk terus berusaha lebih baik. Di sela-sela kesibukan, aku sering meluangkan waktu untuk berpikir tentang apa yang telah kujalani. Pernikahan dengan Mas Heri mungkin telah berakhir, tetapi itu bukan akhir dari segalanya. Aku menemukan kekuatan dalam diri dan berjanji pada diriku sendiri untuk tidak pernah kembali ke masa lalu yang menyakitkan. Hidupku kini dipenuhi harapan dan cita-cita baru. Malam harinya, setelah menutup toko, aku duduk di teras rumah sambil melihat Mirza bermain di halaman. Kebahagiaan itu sederwafik, tetapi sangat berarti. Suara tawanya memenuhi udara malam, mengingatkanku bahwa dia adalah alasan aku terus berjuang. "Aku cinta ibu," serunya, berlari menghampiriku dan memelukku. Rasa syukur meluap dalam hatiku. Melihat Mirza tumbuh dengan bahagia adalah kebahagiaan yang lebih berharga daripada segala harta yang bisa dimiliki.
Dengan pelukan hangat dari Mirza, aku berjanji pada diriku sendiri untuk terus berusaha menjadi ibu yang terbaik baginya. Kekuatan dan kesabaran yang kumiliki adalah harta yang tak ternilai. Dan aku tahu, meskipun jejak luka masa lalu pernah menghantuiku, kini saatnya untuk merayakan kehidupan baru yang telah kubangun dengan kerja keras dan cinta. Masa depan kami ada di tangan kami sendiri. Dan aku siap menghadapinya dengan sepenuh hati.